Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Laila berjudul, Susuk Teratai Putih Part 7, Kembalinya Sumirah. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di karya karsa Laila, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Untuk yang belum menonton video part sebelumnya, link video sudah Mimin taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dari mana saja kamu gendis? Semalam kok tidak ada di rumah? Aku pergi untuk menari Kang Mas. Aku kan penari. Menari? Menari di mana? Terus, itu kenapa bajumu compang-camping begitu? Seperti habis diserang binatang buas. Permana menatap gendis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sanggulnya lepas, rambutnya tergerai acak-acakan, baju kebaya dan kain jariknya sudah sobek kanan-kiri. Gendis pucat, bingung akan memberikan alasan seperti apa, tidak mungkin dirinya berkata jujur kalau semalam melayani Kilau, sebagai syarat agar Permana suaminya sembuh. Aku itu loh, pentas di rumahnya Juragan Sastro. Juragan kopi kampung sebelah. Kang Mas kenalkan dengan Juragan Sastro. Dia juragan yang tidak genit kok Kang Mas. Terus ini tadi aku terperosok di jurang saat pulang pentas menari Kang Mas. Untung saja jurangnya tidak terlalu curam, dan ada pencari kayu bakar yang menolongku tadi. Permana menatap gendis, masih dengan tatapan keraguan. Kalau memang gendis pergi menari, kenapa pakaiannya bukan yang biasa dia pakai untuk pentas? Kenapa menggunakan pakaian biasa? Kenapa pulang dalam keadaan compang-camping? Terus kenapa istrinya itu menjelaskan semuanya sambil menundukkan wajah ketakutan? Kang Mas sudah sehat. Gendis berusaha mengalihkan pembicaraan, agar Permana tak fokus dengan keadaannya saat ini. Sudah, Kilau kan sudah mengobatiku, aku hanya perlu sedikit berolahraga, agar tubuh tidak kaku karena terlalu lama berbaring di ranjang. Oh, kalau begitu aku mau bersih-bersih badan dulu Kang Mas, agar selalu tampil cantik di hadapanmu. Permana hanya berdehem menanggapi perkataan gendis, dirinya masih merasa kalau istrinya menyembunyikan rahasia darinya. Gendis sudah berada di bilik mandi, badannya terasa remuk. Tadi, pagi-pagi buta saat dirinya tersadar, tubuhnya terbaring di atas rerumputan. Matahari belum tersenyum sempurna, fajar masih tampak jingga bercampur gelapnya malam. Dirinya terbaring dalam keadaan busana yang tercabik-cabik, tubuhnya terasa sakit semua. Sedangkan Kilau yang menjelma sebagai lelaki rupawan hilang entah kemana. Gendis mengambil gayung dan mulai membersihkan diri. Air bekas siraman tubuh gendis mengalir di ubin kamar mandi, berwarna merah dan tercium bau amis darah. Kang Mas! Tolong! Gendis berteriak histeris tatkala dari pangkal pahanya mengalir darah sangat banyak, daerah sensitif miliknya sangat sakit, ubin kamar mandi sepenuhnya berwarna merah darah. Permana yang mendengar teriakan istrinya langsung berlari ke arah suara. Namun pintu bilik mandi terkunci dari dalam. Dalam sekali tendangan, pintunya terbuka lebar. Gendis! Permana melotot dan berteriak melihat Gendis, istrinya telah pingsan di kamar mandi, kakinya dipenuhi darah. Permana langsung menyiram bagian tubuh Gendis yang dipenuhi darah, lalu menutup tubuh polosnya menggunakan jarik yang tadi dibawa oleh Gendis. Jo, Pak Ijo! Pak Ijo tergopoh-gopoh mendatangi juragannya yang berteriak karena panik. Gih juragan! Cepat kamu panggil Nyai Sumsum, jemput dia, katakan kalau Gendis sakit. Gih juragan. Pak Ijo melirik keadaan juragan istri. Gendis terlihat sangat pucat, mata Pak Ijo juga menangkap pemandangan yang mengerikan, di mana ubin bilik mandi berceceran darah segar. Cepat Jo. Kamu ingin istri saya mati ha? Cepat pergi sekarang. Iya juragan. Pak Ijo langsung pergi untuk menemui Nyai Sumsum, tabib sekaligus dukun beranak yang biasa mengobati orang kampung. Sementara itu Permana langsung membopong sang istri ke arah kamar. Gendis diletakkan di ranjang.
Permana dengan tangan gemetar mengelap sisa-sisa air mandi di tubuh gendis lalu memakaikannya baju. Mini. Tumini. Tumini istri Paijo yang bertugas memasak menemui juragannya yang sedang kebingungan. Pasalnya berkali-kali dipakaikan jarik baru selalu kotor karena darah tidak berhenti keluar dari organ kewanitaannya. Duh Gusti, Den Ayu kenapa juragan? Tumini menjerit melihat keadaan gendis yang sangat memprihatinkan, dengan wajah pucat seperti kehabisan darah. Tumini, cepat kau bantu saya, ini istri saya terus mengeluarkan darah dari anunya, kamu kan perempuan pasti paham harus berbuat seperti apa. Ngapunten juragan. Tolong juragan bopong Den Ayu sebentar. Tanpa banyak tanya Permana membopong tubuh gendis yang tadi ada di pembaringan, membiarkan Tumini melakukan pekerjaannya. Tumini bergegas melapisi kasur dengan perlak anti air, baru kemudian dilapisi spray, di atasnya kembali diletakkan perlak dengan ukuran lebih kecil, hanya untuk bagian bawah tubuh gendis, baru dibentangkan lagi selembar kain jarik yang telah dilipat menjadi 2. Silakan juragan. Den Ayu ditaruh kembali, saya mau ambil baskom dan air hangat. Tak butuh lama Tumini telah kembali dengan handuk kecil berisi air hangat yang dicampur dengan rebusan air daun sirih. Perlahan dirinya membersihkan betis gendis hingga ke pangkal paha yang penuh dengan darah. Dahi Tumini berkerut melihat pemandangan di hadapannya. Dulu dirinya pernah mendampingi ibunya sebagai dukun beranak, jadi dia paham betul keadaan orang yang masih perawan hamil, melahirkan bahkan orang yang baru saja aborsi. Keadaan Den Ayunya sekarang seperti orang yang habis keguguran, tapi Tumini memilih diam tak berani berbicara macam-macam kepada Permana, juragannya yang terkenal bengis itu, takut kalau dirinya tidak digaji kalau asal bicara. Saat Tumini sibuk membersihkan dan berusaha menghentikan darah dengan cara menutupnya dengan jarik yang telah dirinya lipat sedemikian rupa seperti pembalut, Nyai Sumsum akhirnya datang bersama Pak Ijo. Tumini, siapkan daun sambang darah. Kamu tumbuk halus lalu lapisi dengan kain tipis. Gih Nyai. Tumini adalah keponakan Nyai Sumsum, dulu pernah ditawari sebagai penerus dukun beranak, namun Tumini menolak. Bergegas Tumini mengambil daun sambang darah yang hidup di pekarangan rumah, mencucinya lalu menumbuknya halus. Nyai Sumsum menggelengkan kepalanya melihat keadaan perempuan di hadapannya sekarang. Telat sedikit kamu bisa mati Cah Ayu. Nyai Sumsum bergumam, namun perkataannya masih bisa didengar oleh Permana. Sebenarnya Permana ingin bertanya sebenarnya gendis kenapa, tetapi dia urungkan, takut mengganggu pekerjaan Nyai Sumsum. Nyai Sumsum duduk di pinggir dipan, di bawah kaki gendis, matanya terpejam. Duh Gusti ingkang maringaken saraslan mengangkat sedaya penyakit, mantunaken lar estri puniki, Bismillahirrohmanirrohim. Ya Tuhan yang memberikan kesehatan dan mengangkat segala penyakit, sembuhkanlah anak perempuan ini. Nyai Sumsum membuka kelopak matanya, lalu memijit dan menekan sela-sela ibu jari kaki dan jari kaki gendis dengan keras. Gendis yang sedari tadi pingsan terdengar mengaduh, Alhamdulillah. Nyai Sumsum berucap, detik kemudian mengambil daun sambang darah yang telah ditumbuk halus dan dibalut kain, sedikit diremas agar keluar airnya, dan kemudian ditempelkan dan ditekan di organ kewanitaan gendis yang terluka. Lagi gendis mengaduh menahan sakit. Tahan sebentar Cah Ayu. Nyai Sumsum terus menekan bagian tubuh gendis yang terluka, sementara itu Tumini sibuk membersihkan darah di bagian yang lain. Ambilkan aku celana dalamnya, cepat. Permana sibuk celingak-celinguk kebingungan, lalu menunjuk dirinya sendiri. Saya. Ya kamu, siapa lagi? Kamu kan suaminya, tidak mungkin saya menyuruh Pak Ijo. Cepat ambilkan. Iya Nyai. Permana segera mengambilkan apa yang dibutuhkan oleh Nyai Sumsum. Di hadapan tabib perempuan ini, Permana tidak berani bersikap angkuh dan arogan. Nyai Sumsum dengan perangainya yang tegas sangat dihormati karena ilmu yang dimiliki dalam mengobati segala penyakit. Nyai Sumsum melepas kain berisikan tumbukan daun sambang darah yang pertama, lalu menggantinya dengan tumbukan yang baru. Sisa-sisa darah yang ada di kaki sudah dibersihkan oleh Tumini. Nyai Sumsum kemudian memakaikan pakaian dalam gendis agar balutan daun sambang darah tetap berada di tempatnya. Sudah selesai. Nyai Sumsum membasuh tangannya menggunakan air rendaman daun sirih dan garam yang sedari tadi disiapkan oleh Tumini. Berikan ini jika gendis sudah makan, biarkan sekarang dia istirahat sambil menunggu makanan matang.
Tapi jangan biarkan istrimu tidur sebelum meminum ramuan dariku, atau kau akan kehilangan istrimu. Permana menerima sebuah botol yang berisikan ramuan herbal dari Nyai Sumsum. Tumini, kamu masakan hati ayam kampung sekarang juga. Kalau dia menolak dan muntah, berikan dia 7 butir telur ayam kampung yang direbus dan madu. Harus dihabiskan atau Den Ayumu akan mati kehabisan darah. Gih Nyai. Permana akhirnya dapat bernafas lega. Gendis juga sudah siuman walaupun wajahnya masih pucat. Darahnya juga sudah berhenti mengalir. Sebenarnya istri saya kenapa Nyai? Permana memberanikan diri untuk bertanya, rasa penasaran yang sedari tadi dia tahan akhirnya dia keluarkan juga. Nyai Sumsum melotot menatap tajam tepat di mata Permana. Bojomu lan jabang bayimu dipangan lembut? Istri dan calon bayimu dimakan makhluk halus. Di dalam kamar terlihat Permana yang tengah menggenggam lembut jemari Gendis, wajah istrinya masih sangat pucat. Berkali-kali Permana mengajak istrinya itu mengobrol, kata Nyai Sumsum, Gendis istrinya jangan sampai tertidur sebelum meminum ramuannya, atau Gendis akan dibawa oleh memedi leles yang suka mengganggu ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Lelaki bengis itu bisa bersikap begitu lembut dan penyayang kepada Gendis yang merupakan gundiknya yang miskin dan bermodalkan tubuh moleknya saja. Namun, Permana justru bersikap kejam dan juga tak manusiawi kepada perempuan yang tak memberikan kehidupan mewah dan status terhormat. Siapa lagi kalau bukan Sumirah? Sikap Permana tersebut benar-benar seperti langit dan bumi untuk dua wanita yang ada di dalam kehidupannya. Permana terus mengajak bicara Gendis walau sesungguhnya pikirannya penuh dengan penjelasan yang diucapkan oleh Nyai Sumsum kepadanya sebelum dukun beranak itu pulang. Bojomu lan jabang bayimu dipangan lelembut, untung wae aku ora telat, bisa bablas mati bojomu kaya jabang bayimu. Istri dan jabang bayimu dimakan lelembut, untung saja aku tidak terlambat, bisa meninggal istrimu seperti calon anakmu. Jabang bayi? Maksudnya, Gendis hamil? Iya, Gendis hamil, apa kamu tidak tahu? Permana menggelengkan kepalanya pelan, pertanda bahwa dirinya benar-benar tidak tahu jika Gendis hamil. Lah kamu itu bagaimana? Istri sendiri hamil kok tidak tahu? Seharusnya, perempuan hamil itu tidak boleh keluar malam-malam, apalagi tidak membawa gunting dan bawang lanang untuk penangkal. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Saya mau pulang, jaga istrimu jangan sampai dia tertidur atau dia tidak akan kembali sadar. Ramuan tadi kamu minumkan, paksa Gendis untuk makan agar cepat sembuh. Gih Nyai, terima kasih. Ini untuk upahnya Nyai. Permana mengulurkan kantong yang berisikan uang yang cukup berat dan besar ke arah Nyai Sumsum. Iya, terima kasih. Ingat semua pesanku tadi. Nyai Sumsum langsung menerima uang pemberian Permana dan pulang diantar oleh Pak Ijo. Kang Mas, saya haus ingin minum teh hangat. Panggilan pelan Gendis membuyarkan lamunan Permana. Dirinya mengambilkan teh hangat yang ada di atas meja. Perlahan mendudukkan Gendis agar mudah meminum minumannya. Tak lama, terlihat Tumini membawa makanan yang tadi dipesan oleh Nyai Sumsum untuk Den Ayunya. Juragan ini makanannya sudah matang, taruh meja Tumini, lalu bantu Den Ayu untuk makan, saya mau keluar sebentar. Kang Mas, bantu saya makan. Gendis mencekal lengan Permana saat suaminya hendak pergi meninggalkannya, Permana duduk kembali dan tersenyum. Baiklah. Tapi kamu habiskan ya, lalu minum ramuannya agar cepat sembuh. Perlahan Permana menyendokkan sesuap sayur hati ayam ke mulut Gendis tapi istrinya langsung mual dan hampir muntah. Permana bingung, mencoba menyuapkannya sekali lagi. Kini Gendis justru muntah, Tumini dengan sigap membersihkan muntahannya. Kalau tidak mau makan hati ayam, kamu makan telur saja ya Gendis. Permana mengambil telur ayam kampung. Akan tetapi saat Gendis mencium aroma dari telur yang telah terkelupas cangkangnya, istri dari Permana itu langsung menutup mulutnya karena mual. Kamu harus makan, Gendis. Apa kamu ingin mati? Kesabaran Permana mulai habis, terlalu banyak pikiran yang dia tanggung dan membuatnya pusing. Melihat suaminya yang mulai marah akhirnya Gendis mengangguk dan dengan sedikit dipaksakan dirinya menghabiskan 7 butir telur kampung rebus dan madu, lalu meminum ramuan pemberian Nyai Sumsum. Sekarang saya sudah boleh tidur Kang Mas? Saya sudah sangat lelah dan mengantuk. Permana mengangguk,
mengelus perlahan puncak kepala gendis, menemaninya agar tertidur, dan hanya dalam hitungan menit istrinya itu sudah tertidur pulas. "Tumini, Gi Juragan, kamu jaga Den Ayu tidur, awasi dia, takut kenapa-kenapa." Gi Juragan. Permana keluar kamar, membiarkan istrinya beristirahat. Kaki dia langkahkan menuju gazebo depan rumahnya, mulutnya telah sibuk dengan rokok yang telah mengepul asapnya. Gendis hamil? Dimakan lelembut? Apa gendis tahu jika dia sedang hamil? Permana berbicara sendiri mengacak-acak kasar rambutnya. Sejak kapan gendis hamil? Lalu kenapa bisa dimakan lelembut? Berarti calon bayinya juga sudah mati? Dirinya harus membuat nasi keluban agar si jabang bayi arwahnya tenang. Permana mengepulkan asap rokoknya tinggi-tinggi, pandangannya menerawang jauh ke atas. Tidak mungkin dirinya bertanya hal ini ke gendis. Istrinya itu baru saja berjuang dari kematian. "Jo. Pai Jo. Gi Juragan. Sudah kau antar Nyai Sumsum?" "Sampun Juragan." "Sudah Juragan." "Jo, aku mau tanya, apa benar semalam Den Ayu pergi menari? Bukannya sudah kularang menari? Apa uangku tidak cukup?" Permana menatap ke arah kaki tangannya itu, yang sedikit lemot tapi tak pernah berkhianat itu. "Gi Juragan. Semalam saya mengantar Den Ayu menari di rumah Juragan Kopi yang merayakan panen." "Juragan Sastro maksudmu Jo?" "Gi Juragan. Den Ayu pentas di rumahnya Juragan Sastro." "Lalu, kenapa gendis pulang sendiri? Kenapa kau tidak menunggu sampai Den Ayu selesai pentas?" Pai Jo gugup, bingung bagaimana menjelaskannya. "Cepat katakan." "Semalam saya langsung disuruh pulang oleh Den Ayu Juragan. Den Ayu takut kalau nanti Juragan butuh apa-apa. Den Ayu juga bilang kasihan kalau Juragan ditinggal sendirian padahal sedang sakit." "Kenapa tidak kau jemput Den Ayu pulangnya?" "Saat saya jemput ternyata Den Ayu sudah pulang dari rumah Juragan Kopi Juragan. Setelah tahu Den Ayu pulang, saya juga langsung pulang Juragan." Permana mengibaskan tangannya di udara, pertanda kalau dirinya menyuruh Pai Jo pergi dari hadapannya. Berarti gendis benar-benar pergi pentas, dia tidak berbohong. Tapi seperti ada sesuatu yang janggal. Permana yang frustasi menghisap dalam-dalam rokoknya, lalu membuang puntumnya ke sembarang tempat. Tanpa Permana sadari dirinya pergi dari gazebo rumahnya. Kakinya terus melangkah pergi membawa tubuhnya entah kemana, sementara pikirannya tengah mengembara hingga tanpa sadar langkah kakinya berhenti di kerumunan pasar yang cukup ramai. "Kok aku di pasar?" Bergegas Permana memutar badan ingin kembali ke rumahnya, namun tanpa sengaja dirinya menabrak seorang perempuan. Perempuan itu jatuh terduduk, Permana yang biasanya akan marah justru mengulurkan tangannya hendak menolong perempuan di hadapannya itu untuk berdiri. "Waduh, tangannya sangat halus," Permana berujar lirih. Wajah perempuan itu ditutupi selembar kain warna hijau tua, sehingga Permana tak dapat melihat wajahnya dengan jelas. "Maafkan saya." Permana mencoba berbasa-basi, si perempuan hanya mengangguk tanpa keluar sepatah kata pun. "Ya sudah kalau begitu, saya permisi." Sambil menggaruk tengkuk Permana pamit, lagi-lagi sang perempuan hanya mengangguk. Kaki perempuan di hadapan Permana perlahan berjalan dan melewati tubuh Permana. Permana melotot saat tubuh perempuan itu 2 langkah di belakangnya, Permana dengan tergesa membalik badannya. Namun perempuan itu sudah hilang entah kemana. Suaranya terus menggema di gendang telinganya, si perempuan membisikkan kata-kata yang sangat mengerikan Permana. "Aku kembali, Kang Mas Permana. Sumira ah." Tiba-tiba Permana berteriak-teriak memanggil nama mantannya istrinya itu, seluruh penghuni pasar menoleh ke arahnya dan menatapnya penuh heran. "Sumirah! Sumirah! Sumirah!" Permana terus memanggil nama Sumirah, berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Para penduduk mulai berbisik-bisik melihat tingkah Permana. Permana mulai menembus kerumunan massa yang mengelilinginya, mengobrak-abrik dagangan orang lain untuk mencari keberadaan Sumirah. "Sumirah! Di mana kamu? Keluar kamu Sumirah!" Saat Permana mengamuk dan menghancurkan dagangan orang lain, tidak ada seorang pun yang berani mendekat ataupun menenangkannya. Mereka takut jika nekat mendekat, maka Permana akan semakin mengamuk dan membabi buta.
Salah satu dari warga datang ke kediaman Permana untuk menemui Gendis, karena hanya dialah yang bisa meredam emosi Permana yang tidak terkendali itu. Gendis yang masih lemas dan pucat terpaksa menemui suaminya yang tengah mengamuk di pasar. "Kang Mas." Gendis memanggil Permana setibanya di pasar. Dirinya kaget kenapa suaminya bisa kehilangan kontrol seperti ini. Didampingi oleh Tumini dan Pak Ijo, Gendis berusaha menenangkan Permana. "Kang Mas, tenang Kang Mas." Begitu mendengar suara istrinya, Permana melotot ke arah Gendis, dan berlari ke arah Gendis lalu mencekik leher istrinya. Tumini dan Pak Ijo yang kaget berusaha melepas cekalan tangan si juragan dari leher Gendis. Gendis megap-megap karena kehilangan nafas. "Mati koe Sumirah ah! Mati kamu Sumirah!" "Ini aku Kang Mas, Gendis istrimu. Aku bukan Sumirah." Gendis dengan nafas terputus-putus berusaha menyadarkan suaminya sambil memukul tangan kekar Permana yang mencengkeram erat lehernya. "Gusti Pangeran, ini Den Ayu Juragan, sadar Juragan!" Tumini berteriak kencang agar Permana sadar sambil menarik tangan Permana yang masih kokoh di leher Gendis. Namun sia-sia karena sang juragan masih mencekik istrinya sendiri begitu kuat. "Kang Mas!" Gendis semakin kehilangan nafas. Sudah baru saja keguguran kini dirinya harus menahan sakit karena dicekik sang suami tercinta. Pak Ijo dibantu oleh beberapa warga bergegas berusaha untuk melepaskan tangan Permana. Ada pula yang memegang punggung Permana dan menariknya. Tapi kekuatan Permana seperti tidak wajar. 3 orang lelaki dewasa terpental hanya dengan didorong tangan kiri Permana, sementara tangan kanannya tidak berpindah tempat dari leher Gendis. Permana justru semakin mengencangkan cekikan tangannya. Gendis sudah tidak kuat lagi menahan sakit, wajahnya mulai pucat. Para warga yang tadinya diam saja kini ikut membantu Gendis yang hampir mati kehabisan nafas. Mereka bersama-sama menarik tubuh Permana dari segala sisi. Tapi hasilnya tetap sama. Permana masih berdiri kokoh di tempatnya. Sementara para warga yang memegangi tubuhnya justru terpental saat Permana menggerakkan tubuhnya. Saat Gendis sudah berada di ujung nafas, tiba-tiba tubuh Permana tumbang. Entah dari mana datangnya, Nyai Sumsum sudah berdiri di belakang Permana. Ternyata sang dukun beranak itu yang telah menyiram Permana menggunakan garam laut. Gendis yang terlepas dari cekikan Permana terduduk lemas memegang lehernya yang sakit sambil terbatuk-batuk berusaha untuk menghirup udara sebanyak mungkin, ada tanda merah bekas cekikan sang suami di lehernya. 3 orang lelaki dewasa bersama Pak Ijo berusaha mengangkat tubuh Permana yang pingsan untuk diletakkan di atas gerobak bekas sayuran agar lebih mudah untuk dibawa pulang ke rumahnya. "Tunggu Cah Ayu." Saat Gendis dan lainnya akan pulang, seorang kakek tua yang bungkuk, berjalan dengan bertumpu pada sebuah tongkat mencegat langkah Gendis. Dengan suara seraknya berkata jika Permana telah menghancurkan dagangannya. "Tolong dibayar dulu Cah Ayu. Dagangan kakek habis diacak-acak oleh suamimu." Gendis yang lemas dan malas ribut melemparkan sekantong uang tepat di muka sang kakek. Sang kakek menggeleng-gelengkan kepalanya. "Pantes wae sial uripmu, bocah ora duwe tata krama marang wong sepuh." "Pantas saja sial hidupmu, anak tidak tahu tata krama dengan orang tua." Gendis kembali melangkah, dirinya tidak memedulikan ocehan kakek renta di depannya. Badan dan pikirannya sudah terlalu lelah. Nyai Sumsum yang mengekor di belakang Gendis melihat dengan ujung matanya ke arah perempuan yang bersembunyi di antara perkakas dapur yang dianyam dari bambu. Perempuan itu menatap dengan tajam lirikan Nyai Sumsum, mulutnya yang tertutup kain membisikkan kata-kata lalu perlahan pergi. Nyai Sumsum menggelengkan perlahan kepalanya. "Oalah Cah Ayu, kowe wis sesat. Oalah anak cantik, kamu sudah tersesat. Sekarang apa yang akan kamu lakukan Sumirah?" Nyai Mutik tengah berbincang dengan Sumirah di pondoknya. Di sini Sumirah akan memulai segalanya setelah dirinya berhasil melewati semua ritual yang disyaratkan oleh Kanjeng Ratu Lintang Petak kepadanya. "Ingat Sumirah, kamu tidak boleh sembrono, kamu harus mengingat semua pantanganmu, atau kamu akan kesulitan nantinya." "Gih Nyai, saya mengerti. Sekarang coba kamu sebutkan semua pantangan yang diberikan Kanjeng Ratu kepadamu, pantangan itu harus terpatri dengan kuat di hati dan ingatanmu Sumirah. Tidak ada yang boleh kamu lupakan satupun." Sumirah mengangguk dan mulai menyebutkan pantangannya.
Syarat pertama yaitu jangan pernah mengingat Tuhan. Syarat kedua yaitu tidak boleh secara langsung membunuh manusia, sebenci apapun itu, harus tetap menjaga nama baik Kanjeng Ratu. 3. Sumirah menjeda kalimatnya. Lanjutkan Sumirah. Syarat ketiga yaitu jangan sampai jatuh cinta dengan pria beriman yang mana di hatinya selalu mengingat Tuhannya. Hujan dan guntur bersahutan, sang bayu berhembus kencang, meniup daun jendela pondok Nyai Mutik saat Sumirah menyebut pantangan terakhirnya. Ulangi lagi Sumirah. Sebutkan lagi pantangan yang ketiga. Nyai Mutik menatap tajam Sumirah. Jangan jatuh cinta dengan pria beriman. Ulangi lagi. Jangan jatuh cinta dengan pria beriman. Baiklah Sumirah. Aku harap kamu tidak mengulangi kesalahan yang dulu aku lakukan. Mencintai lelaki yang hatinya dipenuhi oleh Tuhannya. Sumirah tentu saja kaget karena ternyata Nyai Mutik telah melanggar pantangan yang dibuat oleh Kanjeng Ratu Lintang Petak. Nyai pernah melanggar pantangan? Iya Sumirah. Aku telah jatuh cinta dan menikah dengan seseorang yang di hatinya dipenuhi oleh Tuhannya. Aku merasakan sendiri betapa sakitnya itu. Jadi aku berharap kamu tak pernah merasakan apa yang aku rasakan karena melanggar pantangan. Sumirah menatap Nyai Mutik. Terlihat jelas dari matanya jika perempuan ayu yang telah berusia 200 tahun itu masih terluka hingga sekarang. Sumirah tak berani bertanya lebih lanjut mengenai masa lalu Nyai Mutik, karena Sumirah yakin jika masa lalu itu begitu menyakitkan bagi Nyai Mutik. Baiklah Sumirah. Apa rencanamu selanjutnya? Bukankah tadi kamu sudah bertemu dengan Permana di pasar? Kamu juga sedikit memberikan dia dan istrinya pelajaran. Itu baru permulaan Nyai. Darah harus dibayar dengan darah. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Balas dendam yang paling manis adalah menyakitinya secara perlahan. Sumirah menyeringai diikuti oleh suara guntur yang menyambar, bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.